Banyak yang bilang soal tes wawasan kebangsaan itu susah, jebakannya banyak, dan narasinya panjang-panjang. Faktanya, Anda cuma butuh pola. Halo rekan-rekan pejuang CPNS, Kedinasan Akmil Akpol tahun 2026. Hari ini saya akan bedah 7 soal bocoran FR yang wajib Anda kuasai. Saya pastikan kalau Anda paham logika di balik soal-soal ini, skor TWK Anda bakal naik drastis. Jangan cuma dihafal tapi dipahami. Oke, let's go. Soal nomor 1 tentang bela negara. Narasinya adalah, di era digital, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi juga berupa penyebaran disinformasi yang bertujuan memecah belah persatuan. Seorang mahasiswa aktif sebagai konten kreator yang sering mengunggah konten edukasi tentang bahayanya hoax terkait ideologi negara. Pertanyaannya, tindakan tersebut merupakan bentuk perwujudan bela negara dalam konteks A. Pertahanan militer non-konvensional, B. Pengabdian sesuai dengan profesi dan kompetensi, C. Pelaksanaan kewajiban warga negara atas dasar paksaan undang-undang, D. Aksi demonstrasi menuntut pemerintah agar lebih tegas dalam Undang-Undang ITE, E. Upaya membangun citra positif diri sendiri di media sosial. Rangkuman materi bela negara di era digital. Bela negara bukan lagi sekedar memanggul senjata di medan perang, melainkan tindakan nyata setiap warga negara sesuai dengan profesi dan bidang keahliannya masing-masing untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. 1. Konsep dasar bela negara. Definisinya adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan hukumnya Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 2. Bela negara non-fisik. Di era digital, dalam konteks kekinian, ancaman terhadap negara sering kali berupa disinformasi atau hoax, penyebaran berita bohong yang memecah belah persatuan. Kedua, perang opini. Upaya melemahkan ideologi bangsa melalui media sosial. Ketiga, radikalisme digital. Penggunaan internet untuk menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Mengapa pengabdian profesi adalah jawaban yang paling tepat? Analisis jawabannya adalah pilihan A, militer non-konvensional. Terlalu spesifik pada aspek pertahanan fisik yang tidak mencakup aksi mahasiswa sebagai kreator konten. Pilihan B, pengabdian profesi. Ini adalah kunci. Mahasiswa tersebut menggunakan skillnya sebagai konten kreator untuk menangkal hoax. Ini adalah bentuk bela negara yang paling relevan dengan kapasitas pribadinya. Pilihan C, kewajiban undang-undang. Terlalu normatif, tidak menjelaskan bentuk tindakan nyata yang dilakukan dalam narasi soal. Pilihan D, demo undang-undang ITE. Aksi demonstrasi bukan satu-satunya bentuk bela negara dan tidak selalu menjadi solusi utama bagi mahasiswa sebagai kreator. Pilihan C, citra positif medsos. Terlalu subjektif dan hanya berfokus pada personal branding, bukan pada tujuan melindungi ideologi negara. Tips dan trik menjawab soalnya. Metode eliminasi. Ajak audiens untuk langsung coret jawaban yang bersifat ekstrim, seperti pilihan D yang demo, atau terlalu umum, pilihan C. Koneksikan, jadi jelaskan bahwa bela negara modern adalah bela negara berbasis kapasitas. Siapapun Anda, dokter, petani, ataupun mahasiswa, cara Anda membela negara adalah dengan melakukan tugas Anda dengan integritas dan manfaat bagi orang banyak. Kata kuncinya adalah, jika soal menyebutkan kreator, guru, dokter, atau pekerja profesional yang melakukan hal positif, maka jawabannya hampir pasti mengarah pada pengabdian sesuai profesi. Soal nomor 2 tentang nasionalisme. Narasinya, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Namun, banyak generasi muda yang lebih bangga menggunakan produk luar negeri dan mengadopsi budaya asing secara mentah-mentah daripada melestarikan kearifan lokal.
Pertanyaannya, sebagai wujud nyata sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, tindakan yang paling tepat adalah A. Menolak semua pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. B. Menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi nasional. C. Hanya mempelajari budaya sendiri dan menganggap budaya lain lebih rendah. D. Mempromosikan budaya Indonesia di luar negeri agar diakui oleh dunia internasional. E. Menuntut pemerintah untuk memberikan subsidi pada setiap produk lokal. Rangkuman materi soal nomor 2. Nasionalisme modern. Definisi nasionalisme modern, nasionalisme bukan lagi tentang mengangkat senjata, melainkan tentang kesadaran dan kecintaan terhadap bangsa sendiri tanpa memandang rendah bangsa lain. Dalam konteks soal, ini adalah tentang ketahanan budaya dan ekonomi. Indikator nasionalisme warga negara Indonesia, pertama aspek ekonomi, menggunakan produk dalam negeri, mendukung UMKM dan ekonomi nasional. Yang kedua, aspek budaya, mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya lokal, yaitu bagaimana menjaga integritas atau menjaga identitas bangsa. Mengapa B adalah jawaban paling tepat? Analisis jawabannya adalah pilihan A, menolak total. Ini adalah sikap eksklusivisme atau chauvinisme tidak sesuai dengan prinsip terbuka Pancasila di era global. Pilihan B, cintai produk dan budaya lokal. Ini adalah kunci. Ini adalah tindakan nyata dan positif yang membangun kekuatan bangsa dari dalam tanpa harus menutup diri. Pilihan C, pelajari asing dulu. Kurang tepat prioritasnya. Nasionalisme mendahulukan kecintaan pada negeri sendiri. Pilihan D, promosi keasingan saja. Nasionalisme itu dimulai dari diri sendiri dan warga negara sendiri, baru kemudian ke dunia luar. Pilihan E, tuntut larang impor total, tindakan yang tidak realistis dan bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Trik menjawab soal nasionalisme, cari jawaban yang mencerminkan aksi nyata positif yang bisa dilakukan individu. Contoh, menggunakan batik, membeli kopi lokal. Hindari jawaban yang bersifat membenci, menolak mentah-mentah, atau menuntut orang lain atau pemerintah secara berlebihan. Nasionalisme dalam TWK harus seimbang dengan internasionalisme, yaitu menghargai bangsa lain. Soal nomor 3, tentang integritas. Narasinya, Anda adalah seorang pegawai baru di instansi pemerintah. Anda melihat atasan Anda menerima uang tanda terima kasih dari vendor atas proyek yang dimenangkan. Atasan Anda berdalih bahwa hal tersebut adalah budaya kerja yang sudah lama ada dan tidak merugikan negara secara langsung. Pertanyaannya, tindakan berintegritas yang harus Anda lakukan adalah A. Mengabaikan karena Anda masih baru dan tidak ingin mencari masalah. B. Mengikuti atasan agar dianggap loyal dan mudah naik jabatan. C. Melaporkan tindakan tersebut ke saluran pengaduan internal dengan tetap menjaga objektivitas. D. Menegur vendor secara pribadi agar tidak memberikan uang tersebut kepada atasan lagi. E. Meminta bagian dari uang tersebut karena Anda yang membantu kelancaran administrasi proyek. Rangkuman materi soal nomor 3, yaitu integritas. Definisi integritas. Integritas adalah keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan sesuai dengan norma dan etika. Dalam dunia kerja, integritas berarti melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Mengapa C adalah jawaban yang paling tepat? Analisis jawabannya adalah pilihan A, mengabaikan. Ini adalah bentuk pembiaran. Integritas menuntut keberanian untuk menolak ketidakjujuran. Pilihan B, mengikuti. Ini adalah bentuk loyalitas buta yang melanggar hukum. Integritas harus di atas loyalitas pribadi. Pilihan C, melaporkan secara internal. Ini adalah kunci. Ini adalah mekanisme yang benar secara prosedural, profesional, dan melindungi sistem organisasi. Pilihan D, menegur vendor. Tidak menyelesaikan akar masalah. Atasan tetap akan menerima dari pihak lain, dan Anda tidak memiliki wewenang menegur vendor. Pilihan E, viral di medsos.
tindakan reaktif yang membahayakan reputasi instansi dan prosedur hukum. Seorang berintegritas harus menempuh jalur formal terlebih dahulu. Trik menjawab soal integritas. Pilih jalur formal. Jika ada pilihan tentang laporan berjenjang, itu hampir selalu jawaban yang benar dalam TWK. Hindari sikap ekstrim. Jangan memilih jawaban yang berbau main hakim sendiri atau yang merusak sistem secara brutal. Utamakan institusi. Fokuslah pada menjaga marwah instansi dan kepatuhan terhadap aturan, bukan pada perasaan pribadi atasan atau karir sendiri. Soal nomor 4. Materi Pancasila. Narasinya adalah, dalam menghadapi berbagai konflik yang melibatkan perbedaan sara, Pancasila sering disebut sebagai bintang pemandu. Pertanyaannya, mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka yang mampu menyatukan bangsa dalam menghadapi perbedaan? A. Karena Pancasila dapat mengubah nilai dasarnya mengikuti tren global. B. Karena Pancasila memberikan kebebasan mutlak tanpa aturan bagi tiap individu. C. Karena Pancasila memiliki nilai dasar yang tetap, namun nilai instrumentalnya dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. D. Karena Pancasila hanya mengakui satu golongan saja yang berkuasa di Indonesia. E. Karena Pancasila merupakan produk sejarah masa lalu yang tidak boleh diubah sedikit pun. Rangkuman materi soal nomor 4, yaitu ideologi terbuka. 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, dimensi realitas. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berakar dari realitas masyarakat Indonesia sendiri. Kedua, dimensi idealisme, memberikan harapan dan cita-cita bagi bangsa. Ketiga, dimensi fleksibilitas, memiliki keluasan yang memungkinkan pengembangan pemikiran baru tanpa kehilangan akar nilai dasarnya. Mengapa B adalah jawaban paling tepat? Analisis jawabannya, pilihan A, ubah nilai dasar. Salah fatal. Nilai dasar 5 sila adalah harga mati dan tidak boleh dirubah. Pilihan B, nilai dasar tetap, instrumental, dinamis. Ini adalah kunci. Ini adalah definisi ideal dari ideologi terbuka yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Pilihan C, tafsir bebas. Salah, karena tafsir harus tetap dalam koridor nilai dasar agar tidak menjadi perpecahan. Pilihan D dan E tidak relevan. Salah, karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dan tetap menjadi fondasi negara. Menjawab soal Pancasila. Ingat rumus, nilai dasar itu harus tetap. Nilai instrumental atau praksis itu harus dinamis. Setiap jawaban yang mengusulkan perubahan nilai dasar atau sila adalah jawaban jebakan yang pasti salah. Jika soal menanyakan tentang adaptasi, pastikan jawaban Anda selalu merujuk pada pengembangan nilai instrumental, yaitu peraturan, kebijakan, teknologi, bukan merubah sila. Soal nomor 5. Materi Undang-Undang Dasar 1945. Narasinya adalah, setelah amandemen, kedudukan MPR berubah. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga lainnya seperti Presiden, DPR, dan MA. Pertanyaannya, dampak dari perubahan kedudukan MPR bagi sistem ketatanegaraan Indonesia adalah A. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, melainkan langsung kepada rakyat. B. MPR memiliki wewenang untuk memilih presiden dan wakil presiden setiap 5 tahun. C. DPR memiliki kekuasaan mutlak untuk membatalkan semua peraturan presiden. D. MPR dapat memberhentikan presiden kapan saja tanpa melalui proses hukum. E. Presiden memiliki hak untuk membubarkan MPR jika tidak sejalan dengan visi misi. Rangkuman materi soal nomor 5. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. A. Pergeseran kedudukan MPR sebelum amandemen. MPR adalah lembaga tertinggi negara, pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya. Sesudah amandemen, MPR adalah lembaga tinggi negara, setara dengan Presiden, DPR, MA, MK, BPK. Tidak ada lagi lembaga tertinggi. Mengapa C adalah jawaban paling tepat? Analisis jawaban, pilihan A, lembaga tertinggi atau GBHN. Salah,
Konsep lembaga tertinggi dan GBHN sudah tidak ada pasca amandemen. Pilihan B, memilih presiden. Salah. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 6A. Jika kosong, wakil presiden menjadi presiden. Jika keduanya kosong, MPR memilih, tapi bukan tugas rutin. Pilihan C, ubah Undang-Undang Dasar. Lantik presiden, pemberhentian. Ini adalah kunci. Ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pilihan D dan E, membubarkan DPR atau tegur menteri. Salah. MPR tidak memiliki wewenang eksekutif atau yudikatif terhadap DPR atau kabinet. Menjawab soal Undang-Undang Dasar 1945. Ingat prinsip, Indonesia menganut checks and balance, saling mengawasi. Tidak ada lembaga yang paling tinggi atau mutlak. Kata kunci, jika ada pilihan yang menyebut MPR bisa membubarkan atau mengatur lembaga lain, coret segera. Fokus pasal 3. Ingat bahwa tugas utama MPR pasca amandemen hanya terbatas pada Undang-Undang Dasar, Presiden, dan Wakil Presiden. Soal nomor 6, materi tentang NKRI. Narasinya adalah, wilayah Indonesia yang sangat luas dengan kondisi geografis kepulauan menuntut adanya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memandang Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pertanyaannya, esensi dari konsep wawasan Nusantara dalam aspek politik adalah A. Menjadikan Indonesia sebagai pusat kekuatan ekonomi di kawasan Asia. B. Menganggap seluruh wilayah Indonesia adalah satu kesatuan hukum yang sama. C. Indonesia harus menguasai semua wilayah laut yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. D. Kebijakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan daerah di atas kepentingan nasional. E. Menghilangkan identitas suku bangsa agar tercipta persatuan yang seragam. Rangkuman materi soal nomor 6, materi NKRI dan wawasan Nusantara. Esensi wawasan Nusantara. I. Polek Sosbud Hankam. Wawasan Nusantara memandang Indonesia sebagai satu kesatuan. Pertama, politik. Satu kesatuan hukum dan satu wilayah kedaulatan. Kedua, ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara adalah modal milik bersama. Ketiga, sosial budaya. Budaya Indonesia adalah satu kesatuan yang beragam. Selanjutnya, pertahanan dan keamanan. Ancaman bagi satu pulau adalah ancaman bagi seluruh bangsa. Mengapa C adalah jawaban paling tepat? Analisis jawaban, pilihan A otoriter. Salah. Indonesia adalah negara demokrasi, bukan otoriter. Pilihan B, daerah punya kekuasaan penuh. Salah. Indonesia negara kesatuan, bukan negara serikat. Pilihan C, kesatuan hukum dan hak setara. Ini adalah kunci. Ini mencerminkan esensi politik dalam wawasan Nusantara yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat. Pilihan D, ekspansi. Salah. Indonesia tidak menganut politik ekspansi, melainkan politik bebas aktif. Pilihan E, penyeragaman budaya. Salah. Kesatuan politik tidak mengharuskan penyeragaman budaya atau tetap berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika. Menjawab soal NKRI. Ingat, sifat NKRI itu bersifat kesatuan, bukan penyeragaman atau pemisahan. Jadi jawaban yang paling benar biasanya mengedepankan persamaan hak, kedaulatan, dan keadilan, bukan dominasi atau pemisahan wilayah. Hati-hati jika ada jawaban yang menyiratkan negara serikat atau otoriter. Hindari karena itu bukan sifat NKRI. Soal nomor 7. Materi Bhinneka Tunggal Ika. Narasinya adalah, di sebuah sekolah multikultural terdapat perdebatan mengenai penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan belajar mengajar. Sebagian siswa ingin bahasa daerah tetap digunakan, sementara yang lain merasa bahasa Indonesia harus menjadi satu-satunya bahasa. Pertanyaannya, sikap yang paling sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam menghadapi perbedaan tersebut adalah A. Memaksakan penggunaan satu bahasa agar tidak terjadi kesalahpahaman. B. Menghapus semua bahasa daerah agar tercipta persatuan yang absolut.
C. Menghargai keberagaman bahasa sebagai kekayaan nasional sambil tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi pemersatu. D. Mengizinkan penggunaan bahasa daerah hanya di lingkungan rumah, bukan di sekolah. E. Membiarkan siswa menggunakan bahasa asing karena dianggap lebih modern dan universal. Rangkuman materi soal nomor 7. Toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika. Gunakan poin-poin ini untuk penjelasan dalam video Anda. Esensi Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, toleransi aktif. Bukan sekedar membiarkan, melainkan mencari titik temu agar keberagaman menjadi kekuatan, bukan celah konflik. Kedua, inklusivitas, yaitu menjamin setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Mengapa C adalah jawaban paling tepat? Analisis jawaban. Pilihan A, melarang. Salah. Ini adalah tindakan intoleran yang membatasi hak asasi manusia. Pilihan B, memihak mayoritas. Salah. Integritas dan kepemimpinan dalam Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas, melainkan keadilan bagi semua. Pilihan C, dialog dan solusi. Ini adalah kunci. Inilah tindakan seorang pemimpin yang bijak, menghargai perbedaan melalui komunikasi dan jalan tengah yang profesional. Pilihan D, membiarkan perdebatan. Salah. Seorang pemimpin harus menjadi problem solver, bukan membiarkan konflik yang meluas. Pilihan E, serahkan pada atasan. Salah. Ini menunjukkan ketidakmampuan memimpin dan tidak mencari solusi agar masalah di level tim. Baik, menjawab soal Bhinneka Tunggal Ika. Cari kata kunci dialog, musyawarah, solusi, win-win solution, atau akomodatif. Hindari jawaban yang berbau pelanggaran, pelarangan, dominasi kelompok, atau lepas tanggung jawab. Filosofinya adalah ingat bahwa dalam keberagaman, tujuan akhirnya adalah persatuan, sehingga jawaban yang merangkul semua pihak selalu menjadi prioritas. Ketujuh, soal tadi adalah pondasi. Ingat, ujian CPNS Kedinasan Akmil Akpol tahun 2026 bukan soal siapa yang paling pintar menghafal undang-undang, tapi siapa yang paling konsisten dalam pola pikir kebangsaan. Tugas untuk Anda, tulis di kolom komentar, menurut Anda soal mana yang paling sering bikin salah jawab. Saya akan coba bantu jelaskan logikanya. Kalau video ini membantu, jangan lupa like dan subscribe, karena di video berikutnya saya akan bahas trik rahasia menjawab soal TWK yang sering jadi jebakan. Saya Master TWK, sampai jumpa di hari pengumuman kelulusan nanti. Semangat!